Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faziana Kodrona Dasalmawati dengan NIM 19108241045 dari PGSD 4E Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai bimbingan karir pada siswa kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Standar kompetensi kemandirian peserta didik pada sekolah dasar. Bidang yang saya ambil yaitu bimbingan karir, lalu pada aspek perkembangan ada wawasan dan kesiapan karir, internalisasi tujuan yaitu mengenal ragam pekerjaan dan aktivitas orang dalam kehidupan. Topik yang saya angkat adalah pemahaman diri siswa terhadap peran profesi di lingkungan, karena beberapa permasalahan yang ditemukan bahwa siswa sebagian besar belum mengetahui lingkungan profesi mana yang sesuai dengan tipe kepribadian atau pemahaman diri mereka. Menurut Carney dan Reinhardt, bahwa peran bimbingan dan konseling karir sebagai pengintegrasi berbagai kemampuan dan kemahiran intelektual dan keterampilan khusus hingga sampai pada kematangan karir. Secara lebih spesifik, terumus dalam tujuan bimbingan karir sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal karakteristik dirinya, seperti minat, nilai, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian, sehingga dapat mengidentifikasi bidang studi dan karir yang sesuai. Yang kedua, peserta didik memiliki pemahaman berbagai hal terkait dengan dunia karir studi yang akan dimasukinya, seperti tingkat kepuasan karir yang ditawarkan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bidang pendidikan yang tersedia yang relevan dengan berbagai bidang pekerjaan. Yang keempat, peserta didik mampu mengambil keputusan karir bagi dirinya sendiri, merencanakan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan perencanaan karir yang realistis bagi dirinya. Tujuan yang terakhir, mampu menyelesaikan diri dalam mengimplementasikan pilihannya dan berfungsi optimal dalam karir, studi, dan kerja. Selanjutnya, bagaimana memahami diri sendiri, terutama pada siswa SD kelas tinggi. Pemahaman mengenai konsep diri merupakan hasil dari bagaimana kita melakukan proses mengenali diri sendiri. Konsep diri terbentuk dari kumpulan perasaan dan pengalaman yang dialami seseorang. Akibatnya, muncul keunikan konsep diri antara satu dengan yang lain. Konsep diri positif pada siswa akan memiliki perasaan positif dalam dirinya, sehingga timbul rasa kepercayaan diri dan siswa mampu mengevaluasi dirinya dengan baik. Konsep diri merupakan cara pandang diri manusia dalam melakukan penilaiannya pada dirinya sendiri. Pengembangan dan aplikasi konsep diri akan menjadi hal yang menarik sehingga berpengaruh pada motivasi diri, terutama motivasi masa depan siswa. William DeBooks dan Philip Emmert membagi pola konsep diri secara positif. Poin yang pertama, yakin bahwa individu mampu mengatasi masalah di dunia kerja atau karirnya. Kita sebagai pendidik mampu memotivasi, melakukan bimbingan, dan meyakinkan peserta didiknya bahwa mereka bisa mengatasi masalah di dunia kerja atau karirnya di masa depan nanti. Poin yang kedua, merasa setara dengan orang lain, artinya bahwa semua pasti berhasil. Poin yang ketiga, bisa menerima pujian tanpa merasa malu dan bersalah. Poin yang keempat, sadar bahwa individu memiliki keinginan, perasaan, dan perilakunya yang seluruhnya belum tentu disetujui oleh masyarakat. Dan poin yang kelima adalah mengetahui keterangan yang ada dalam dirinya dan berusaha memperbaikinya. Pemahaman diri pada anak akan berhubungan juga dengan kepribadian dan kepentingan pekerjaan, merupakan salah satu aspek kepribadian, serta keputusan karir yang dibuat juga menggunakan 6 tipe kepribadian. Menurut ahli tokoh Holland, mengkategorikan individu ke dalam 6 tipe kepribadian, yaitu realistic, investigative, artistic, social people, enterprising, dan konvensional. Tipe kepribadian yang pertama adalah realistik. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan yang objektif, konkret, dan sikap fisik yang manipulatif. Yang kedua, pribadi memiliki fisik kuat, tidak ramah, emosional yang stabil, dan materialistis. Ciri yang ketiga adalah cenderung ke bidang pertanian, teknik, dan terampil perdagangan. Ciri yang terakhir, mereka menyukai kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik, peralatan mesin, seperti olahraga,
kepramukaan, kerajinan, dan kerja toko. Tipe kepribadian yang kedua adalah investigatif. Cirinya yang pertama, menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal, memanipulasi ide, kata, dan simbol. Ciri yang kedua, cenderung ke panggilan ilmiah, tugas teoritis, membaca, mengumpulkan, aljabar, bahasa asing, dan aktivitas kreatif seperti seni musik dan seni pahat. Ciri yang terakhir, menghindari situasi sosial dan melihat diri sebagai orang yang tidak ramah, maskulin, gigih, ilmiah, dan tertutup. Mereka berprestasi dalam bidang akademik dan ilmiah, dan mereka memandang buruk sebagai pemimpin. Tipe kepribadian yang ketiga adalah artistik. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Ciri yang kedua adalah pribadi yang tidak ramah, feminin, penurut, introspektif, sensitif, impulsif, dan fleksibel. Ciri yang ketiga, mengandalkan tayangan subjektif dan fantasi dalam mencari solusi untuk masalah. Ciri yang keempat adalah cenderung bidang musik, seni, sastra, pekerjaan yang berhubungan dengan drama, dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan alam. Selanjutnya, tidak menyukai kegiatan seperti perbaikan mobil dan atletik. Kepribadian yang keempat adalah social people. Cirinya yang pertama, menghadapi lingkungan dengan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Lalu, memilih pendidikan, terapeutik, dan pekerjaan atau panggilan religius, serta aktivitasnya seperti gereja, pemerintahan, layanan masyarakat, musik, membaca, dan drama. Ciri yang ketiga, individu yang ramah, alami, ceria, konservatif, bertanggung jawab, berprestasi, dan penerimaan dirinya baik. Tipe kepribadian yang kelima adalah enterprising. Ciri yang pertama yaitu menghadapi lingkungan dengan mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Lalu, pribadi yang persuasif, verbal, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, dan exhibitionistik. Artinya suka menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Ciri yang terakhir adalah menyukai bidang penjualan, pengawasan, dan panggilan atau pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan akan dominasi, ekspresi verbal, pengakuan, dan kekuasaan. Tipe kepribadian yang keenam adalah konvensional. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Ciri yang kedua adalah pendekatan terhadap masalah adalah stereotip, benar dan tidak orisinil. Ciri yang ketiga adalah melihat diri seperti cerdas, dominan, dikendalikan, kaku, dan stabil, serta memiliki lebih matematis dari bakat verbal. Ciri yang keempat adalah cenderung memilih tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan atau administrasi dan tugas komputasional, teridentifikasi dengan bisnis, dan menempatkan nilai tinggi pada sikap ekonomis. Dari keenam tipe kepribadian yang sudah dijelaskan, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis lingkungan berdasarkan tipe kepribadian dalam teori pilihan karir menurut Holland. Jenis lingkungan yang pertama adalah lingkungan realistis. Tipe kepribadian yang dijelaskan adalah yang pertama berkaitan dengan konkret, tugas-tugas fisik yang membutuhkan keterampilan mekanik, ketekunan, dan gerakan fisik. Yang kedua, pengaturan realistis umum termasuk stasiun pengisian, toko mesin, pertanian, sebuah situs konstruksi, dan toko tukang cukur. Jenis lingkungan yang kedua adalah lingkungan investigasi. Tipe kepribadian yang dijelaskan yang pertama adalah kemampuan abstrak dan kreatif daripada pandangan pribadi. Yang kedua, menuntut kinerja yang memuaskan imajinasi dan intelijen. Yang ketiga, tingkat kesulitan masalah bervariasi diselesaikan dengan menerapkan keterampilan intelektual dan alat-alat. Dan yang keempat, laboratorium penelitian, konvensi kasus diagnosis, perpustakaan, dan kelompok kerja ilmuwan, matematikawan, atau insinyur penelitian. Jenis lingkungan yang ketiga adalah lingkungan seni. Tipe kepribadian yang digambarkan yang pertama, menuntut penggunaan kreatif dan penafsiran bentuk artistik. Yang kedua, informasi dinilai terhadap pribadi atau kriteria subjektif dan memerlukan waktu lama.
Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan, intuisi, dan kehidupan emosional dalam memecahkan masalah. Yang keempat, lingkungan yang sesuai latihan lakon atau sandiwara, ruang konser, studio tari, kamar kerja, perpustakaan, dan seni atau studio musik. Jenis lingkungan yang keempat adalah lingkungan sosial. Tipe kepribadian yang digambarkan yang pertama adalah menuntut kemampuan untuk menafsirkan dan memodifikasi perilaku dan minat manusia dalam merawat dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, pekerjaan memerlukan hubungan pribadi sering dan berkepanjangan. Yang ketiga, risiko kerja yang terutama adalah aspek emosional. Yang keempat, situasi kerja umum termasuk ruang kelas, sekolah dan perguruan tinggi, kantor konseling, rumah sakit jiwa, gereja, kantor pendidikan, dan pusat-pusat rekreasi. Jenis lingkungan yang kelima adalah lingkungan enterprising. Tipe kepribadian yang digambarkan menurut lingkungan ini adalah yang pertama, membutuhkan keterampilan verbal dalam mengarahkan atau meyakinkan orang. Yang kedua, pekerjaan yang membutuhkan pengaturan tepat atau pengarahan dan pengendalian ketertarikan atau minat yang dangkal pada orang daripada di lingkungan sosial. Yang ketiga, situasi kerja umum termasuk arena mobil, kantor real estate, sebuah rapat umum politik, dan biro iklan. Jenis lingkungan yang keenam adalah lingkungan konvensional. Tipe kepribadian menurut lingkungan konvensional adalah yang pertama, melibatkan sistematis, konkret, pemrosesan rutin dari informasi verbal dan matematika. Yang kedua, tugas disebut hal yang berulang, operasi siklus pendek menurut prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga, minimal keterampilan dalam relasi interpersonal. Diperlukan karena pekerjaan kebanyakan melibatkan peralatan kantor dan bahan. Yang kelima, situasi kerja yang dibutuhkan seperti bank, sebuah perusahaan akuntansi, kantor pos, ruang file, dan kantor bisnis. Bagi peserta didik, terutama kelas tinggi, ada beberapa cara mengenali potensi diri dengan benar, baik secara psikologi maupun non-psikologi. Yang pertama, kenali aktivitas favorit. Mengenali aktivitas favorit atau yang disukai mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang kedua, cari tahu kepandaian. Dengan mengenal dan mencari tahu kepandaian dirinya, maka peserta didik dapat mengasah potensi dan mengasah keterampilan guna mengembangkan dan memanfaatkan kepandaian yang dimiliki untuk masa depannya. Yang ketiga adalah bertanya kepada orang lain. Peserta didik bisa bertanya kepada orang lain mengenai ciri dan kepribadian mereka yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, kelebihan dan kekurangan, serta potensi yang mereka pandang. Hal ini dapat menjadikan motivasi dan mengevaluasi peserta didik, serta dapat melakukan penilaian dirinya sendiri. Yang keempat adalah kenali potensi yang dominan. Potensi yang dimiliki sejak lahir atau karena faktor lingkungan dapat dijadikan penilaian dan evaluasi bagi peserta didik untuk mampu mengenali potensi mana yang dominan dan dapat digunakan mengasah potensi tersebut untuk kepentingan dan kebutuhan masa depannya. Yang kelima, jangan takut berbeda, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, peserta didik diharapkan fokus pada potensi yang dimilikinya. Yang keenam adalah menghargai diri sendiri. Peserta didik juga perlu menghargai diri sendiri terkait usaha yang telah dilakukan, serta menjadikan motivasi yang positif bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, tips-tips menentukan profesi harapan anak di masa depan. Yang pertama, perencanaan 10 tahun sebelum menjalankan karir. Hal ini bisa dijadikan target peserta didik agar mereka memotivasi dirinya sendiri untuk berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menentukan apa-apa yang dilakukan sehingga bisa mencapai target tersebut. Yang kedua, ada mengenal bakat, minat, dan kepribadiannya. Dengan hal ini dilakukan, maka anak akan lebih mudah untuk menentukan profesi apa yang akan diambil di masa depannya, serta bisa menyesuaikan jenis lingkungan profesinya. Selanjutnya, yang ketiga, beraktivitas yang mengasah keterampilan anak.
Hal ini penting dilakukan oleh peserta didik sebagai upaya pembelajaran, menerima pelajaran dan mengasah keterampilan yang dimiliki. Pembelajaran yang didapatkan diharapkan dapat bermanfaat untuk bisa menentukan profesi harapan di masa depan. Yang keempat, memilih karir atau profesinya sesuai dengan tipe kepribadian anak dan potensi yang dimiliki. Yang kelima, memotivasi anak dalam perkembangannya. Yang kelima, motivasi anak dalam perkembangannya. Motivasi dalam diri anak dan dari luar anak sangat penting bagi anak dalam memacu tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam adalah memacu anak selalu berpikir positif. Karena perasaan hati yang baik, positif, pikiran yang positif dapat menentukan hasil yang positif juga di masa depannya. Yang terakhir adalah selalu mengevaluasi dan menilai dirinya. Manusia tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, peserta didik harus dapat mengevaluasi dan menilai dirinya. Sejauh mana hasil yang dilakukan dan perkembangan yang didapatkan. Maka evaluasi dan penilaian dirinya sendiri dapat dijadikan bahan atau acuan untuk bisa berusaha dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian pemaparan materi mengenai pemahaman diri siswa terhadap peran profesi di lingkungan. Dengan demikian, diharapkan peserta didik, terutama pada kelas tinggi, mampu memahami dirinya sendiri, mengetahui potensi yang lebih dalam terhadap potensi yang dimilikinya, lalu mengenali kelebihan dan kekurangan dari dirinya, dapat menentukan target-target yang akan dilakukan di masa depannya, serta bisa menyesuaikan jenis lingkungan profesi dengan kepribadian yang dimilikinya, dan bisa selalu menilai dirinya sendiri dan mengevaluasi agar kedepannya bisa dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.